Prosesnya masih berjalan, kita kurang tahu juga di mana kendalanya. Informasi dari penyidik itu, kasus ini bukan abu-abu, memang ini harus ada tersangkanya. Guna menyelamatkan generasi bangsa khususnya para calon pilot dan mekanik pesawat yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SMK Penerbangan Dirgantara Curug, Lego Kabupaten Tangerang, Joko Umboro, Ketua Umum Yayasan Dirgantara melalui Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia, atau PPHI, yang dikuasakan kepada Polnangkur, memohon kepada Kapolres Metro Tangerang Selatan untuk segera memberikan atensi khusus kepada tim yang menangani perkara kasus pemalsuan surat keterangan atau SK pengangkatan yang dilakukan oleh Oknum PLT Kepala Sekolah berinisial HH. Dari informasi yang dihimpun, SK atau dokumen yang diduga palsu digunakan oknum tersebut untuk pembukaan rekening di Bank BJB Cikupa Tangerang, serta pengangkatan Kepala Keuangan berinisial MJ. Berdasarkan temuan tersebut, pihak kuasa hukum melaporkan tindak kejahatan pemalsuan ke Polres Metro Tangerang Selatan dengan nomor TBL-B-2230-10 Romawi -2024 Polres Tangerang Selatan Polda Metro Jaya pada 3 Oktober 2024. Hingga saat ini kasusnya belum ada titik terang. Polnangkur di depan awak media mengungkapkan, dari informasi penyidik, kasus tersebut harus ada tersangkanya, dan dirinya belum mengetahui di mana kendalanya. Hingga saat ini belum ada titik terang dari pihak kepolisian. Kami sudah bikin laporan sejak tanggal 3 Oktober. Ini sudah berlangsung hampir 3 bulan lebih. Tapi sampai saat ini memang prosesnya masih berjalan, kita kurang tahu juga di mana kendalanya. Informasi dari penyidik itu, kasus ini bukan abu-abu, memang ini harus ada tersangkanya. Tapi memang hati-hati juga, sempat ditanya juga ada nggak korban kerugian materinya. Kami bilang memang ada, tapi belum dihitung secara detail. Terkait kerugian materi akibat pemalsuan SK tersebut, dirinya mengatakan, seluruh anggaran dana BOS dan anggaran lainnya masuk ke rekening atas nama yayasan, yang dibuat baru oleh oknum Kepsek tersebut dan terkait bukti-bukti yang ditemukan menurut kuasa hukum didapat dari dinas terkait. Kami menemukan bukti-bukti ini bukan dari yang bersangkutan, dari dinas. Gitu. Jadi ditemukannya kapan Bang, boleh tahu? Sekitar 2024 awal. Oh, udah 1 tahun lebih. Betul. Jadi ya artinya selama 1 tahun itu apa yang dia lakukan ya udah lancar-lancar saja. Oh, berarti uang SPP siswa masuk ke nomor rekening tadi? Betul. Atas nama yayasan berarti? Betul. Oh. SMK. Ya, atas nama yayasan SMK ya. Gitu ya. Terus banyak juga kalau bicara soal kerugian materi, dana-dana BOS kan masuk ke rekening itu. Nah, padahal yang berhak untuk mengeluarkan itu hanya ketua yayasan, yaitu klien kami. Klien kami tidak merasa memberikan mengeluarkan SK untuk SK itu ya, SK pengangkatan dia sebagai definitif, tetapi sementara PLT begitu. Jadi dugaannya pencairan dana BOS dan dana-dana lainnya itu berdasarkan SK itu dia bisa mencairkan? Banyak, salah satunya demikian. Gitu. Pol menegaskan terdapat pasal pemalsuan yang akan menjerat oknum Kepsek tersebut diantaranya pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Melaporkan tindak pidana pemalsuan pasal 263 ayat 1 dan 2. Jadi mungkin saya pertegas di sini, pasal 263 ayat 1-nya, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti tindak pidana, bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika dipakai tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Itu ayat 1-nya. Ayat 2, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Hantoro menuturkan, pihaknya dalam hal ini kuasa hukum Joko Umboro menerima surat mosi tidak percaya atas kepengurusan oknum Kepsek tersebut yang ditandatangani oleh guru dan staf sekolah SMK Penerbangan Dirgantara. Kita juga di sini menerima surat pernyataan mosi tidak percaya kepada
pengurus yang sedang berjalan kemarin, terutama saya Bu AHA ya. HH ya. Nah, jadi kita ada kayak semacam surat mosi tidak percaya yang ditandatangani oleh staf dan guru-guru. Nah, di sini ada terlihat ada beberapa staf dan guru tanda tangan bahwa mosi tidak percaya. Kita menghimbau untuk para aparat, maksudnya biar bisa berjalan dengan tegas di sini agar ada jadi kepastian hukum buat klien kita nih Pak Haji nih, kepastian hukumnya. Karena kalau memang dilihat dari arah pelaporan sampai sekarang memang agak cukup lama gitu, Pol Nangkur berharap Kapolres Metro Tangerang Selatan untuk memberikan atensi khusus kepada tim penyidik agar ada titik terang terkait permasalahan tersebut, di mana dirinya menjelaskan untuk saksi pelapor dan terlapor sudah diperiksa pihak penyidik. Untuk saksi pelapor dan terlapor memang sudah banyak yang diperiksa, baik yang pelapor, terlapor juga sudah banyak yang itu. Jadi kami Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI), terutama kuasa hukum dari klien kami, jadi mengharapkan supaya dan memohon kepada Polres Jakarta Tangerang Selatan agar kasus ini mendapat atensi khusus karena sudah lama juga gitu. Jadi harapan kita seperti itu. Dan yang bersangkutan bisa diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan dia. Pol menambahkan, kelanjutan dari kasus tersebut, dirinya menilai ada kejanggalan yang dilakukan oknum Kepsek dengan melakukan manuver, di mana Joko Umboro sebagai ketua umum beserta beberapa pengurus yayasan diberhentikan dengan hormat. Informasi yang terbaru yang kita dapatkan hari ini, jadi klien kami malah dipecat jadi ketua yayasan dengan tim-timnya. Jadi dipilihlah tim yang baru, gitu. Jadi ada kejanggalan di sini kalau menurut informasi yang kami dapat. Jadi manuver yang dibuat oleh HH ini, padahal dia sudah dipecat gitu, tapi dia masih bermain. Jadi ada kejanggalan hukum yang kami lihat itu bahwa orang yang sudah keluar, pembina yang sudah keluar, tapi masih berperan aktif di yayasan itu. Nah, jadi kami ingin supaya kasihan juga dengan klien kami dan karyawan Dirgantara yang lain yang tidak tahu menahu soal itu, terutama demi keselamatan anak-anak, karena ini kepentingan penerus bangsa. Jadi kami melihat apa yang dilakukan HH dan si M tadi itu sangat tidak mencerminkan sebagai seorang pendidik, karena mereka ini kan kalau dibilang yang dalam pepatah itu penerang dalam kegelapan, guru itu pelita dalam kegelapan, tapi ini malah tidak mencerminkan itu. Jadi yang kita mau selamatkan adalah generasi penerus anak-anak kita. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.